Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi Pranata Ekonomi. Check this out. Halo teman-teman mahasiswa Tadris IPS dimanapun saudara berada. Kita masuk pada materi part kedua di mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Sosiologi pada materi Pranata Sosial. Di Pranata Ekonomi ini teman-teman ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mulai masuk untuk mempelajari materi di dalam Pranata Ekonomi itu ada apa saja, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari nantinya bisa dengan mudah untuk dicerna dan dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kita awali terlebih dahulu. Apa itu Pranata Ekonomi? Pranata ekonomi adalah sistem norma dan aturan sosial yang mengatur perilaku ekonomi dalam masyarakat, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, agar tercapai keteraturan dan efisiensi. Menurut Sujono Sukanto, Pranata Ekonomi merupakan himpunan norma yang berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata kunci di statement atau pernyataan Sujono Sukanto adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidup. Nah, Horton dan Hunt menjelaskan bahwa Pranata Ekonomi adalah sistem perilaku dan hubungan sosial yang mengatur cara manusia menghasilkan, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang atau jasa. Nah, fungsi Pranata Ekonomi yang pertama adalah mengatur produksi, di mana mengatur produksi itu menentukan apa yang diproduksi, bagaimana, dan oleh siapa. Kemudian distribusi barang dan jasa ini mengatur distribusi hasil produksi ke konsumen. Nah, konsumsi menentukan bagaimana konsumsi dilakukan secara efisien dan beretika. Yang keempat, menjamin kestabilan ekonomi, yakni melalui regulasi harga, upah, pasar, dan kebijakan fiskal atau moneter. Dan yang terakhir, mendorong inovasi, di mana inovasi itu bisa menciptakan mekanisme kompetisi dan insentif untuk kemajuan ekonomi. Nah, penjelasan yang ada pada Pranata Ekonomi ini tidak jauh ketika teman-teman mengikuti mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi ya, atau teori ilmu ekonomi. Itu tidak jauh berbeda. Hanya saja ketika kita belajar tentang Pranata Ekonomi itu tidak terlalu detail atau tidak sedetail ketika teman-teman belajar di mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Unsur-unsur Pranata Ekonomi yang pertama ada norma atau aturan ekonomi, di mana aturan atau ketentuan yang mengatur cara individu dan lembaga menjalankan aktivitas ekonomi. Norma ini bisa berupa hukum tertulis maupun kebiasaan tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya, peraturan Bank Indonesia tentang sistem pembayaran, kemudian larangan monopoli dan praktik kartel, di mana ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Fungsinya apa adanya norma atau aturan ekonomi ini? Menjamin keadilan, transparansi, dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah lembaga ekonomi, di mana organisasi atau institusi yang menjalankan dan mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya, yang pertama ada pasar. Pasar itu tempat interaksi antara penjual dan pembeli ya, secara konsep. Bank menyediakan jasa keuangan. Koperasi, badan usaha milik anggota untuk kesejahteraan bersama, dari, dan untuk, dari, oleh, untuk anggota. BUMN, perusahaan milik negara. Kemudian ada perusahaan swasta, baik itu PT, CV, atau UMKM. Fungsinya apa? Sebagai pelaksana dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga ada aktivitas ekonomi.
di mana segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini ada beberapa jenis aktivitas teman-teman, di mana ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mari kita ingat kembali materi-materi yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah teori ilmu ekonomi atau konsep dasar ilmu ekonomi ya. Yang pertama, produksi adalah membuat barang atau jasa, di mana di situ ada pabrik, petani, pengrajin. Kemudian distribusi atau menyalurkan barang atau jasa ke konsumen. Jadi di situ ada yang namanya distributor, toko atau kurir. Kemudian konsumsi, pemakaian barang atau jasa oleh masyarakat. Contohnya apa? Perusahaan manufaktur memproduksi sepatu. Kemudian marketplace online mendistribusikan barang ke pelanggan, dan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari di warung. Itu adalah contoh kegiatan ekonomi. Fungsinya apa? Fungsi aktivitas ekonomi ini menggerakkan siklus ekonomi dan memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang keempat, unsurnya adalah individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Jadi ada macam-macam pelaku teman-teman. Jika teman-teman masih ingat, ada yang namanya rumah tangga konsumsi, ada yang namanya rumah tangga produksi, pemerintah, dan luar negeri. Nah, rumah tangga konsumsi itu siapa? Yaitu adalah konsumen. Sedangkan rumah tangga produksi atau RTP, itu bahasa ekonomi ya, adalah produsen barang atau jasa. Pemerintah itu ngapain? Pemerintah tugasnya adalah mengatur dan pelaksana kebijakan ekonomi, baik ekonomi fiskal atau moneter ya. Kemudian luar negeri ada ekspor, impor, investasi asing. Contohnya supaya mudah ya, petani sebagai produsen, ibu rumah tangga sebagai konsumen. Kemudian pemerintah menetapkan pajak, kemudian perusahaan asing menanamkan modal di Indonesia. Itu adalah contoh dari macam-macam pelaku ekonomi. Fungsinya apa adanya pelaku ekonomi ini? Untuk menjalankan peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem ekonomi. Yang kelima, sarana dan prasarana ekonomi, di mana alat, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi. Contohnya bisa secara fisik, digital, dan teknologi produksi. Fisik, contohnya pasar, gudang, pelabuhan, jalan, alat transportasi. Kalau digital, adanya aplikasi e-commerce, sistem pembayaran online, QRIS, e-wallet, gitu ya. Kemudian teknologi produksi, adanya mesin, alat pertanian modern, dan lain sebagainya. Lah, fungsinya apa? Sarana dan prasarana ekonomi ini fungsinya adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan memperluas jangkauan aktivitas ekonomi. Sehingga skema yang terbentuk adalah norma aturan, anak panah ke bawah, atau mempengaruhi lembaga ekonomi mempengaruhi aktivitas ekonomi. Ini saling mendukung pelaku ekonomi, kemudian sarana dan prasarana, itu seterusnya. Itu skema yang sederhana hubungan unsur antar unsur pranata ekonomi. Jenis atau bentuk sistem ekonomi, ada sistem ekonomi tradisional, ciri khasnya adalah berbasis adat, di mana ada barter, produksi itu masih terbatas. Contoh negara yang masih menggunakan sistem ekonomi ini adalah suku pedalaman atau masyarakat adat. Kemudian ada komando atau sosialis, di mana ciri khas dari negara mengatur penuh adalah Korea Utara dan Kuba. Kemudian pasar atau kapitalis, ciri khasnya adalah mekanisme pasarnya bebas. Contoh negara adalah Amerika Serikat, Australia. Dan campuran adalah gabungan negara dan pasar. Contoh negara adalah Indonesia dan Prancis. Studi kasus pranata ekonomi di Indonesia, di mana koperasi itu bentuk pranata ekonomi berbasis gotong royong dan partisipasi anggota dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian 2. UMKM dan digitalisasi ekonomi. Pranata ekonomi berkembang melalui platform digital seperti ada Tokopedia, Gojek, Shopee, dan aplikasi-aplikasi jasa lainnya.
diperkuat oleh kebijakan pemerintah dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN seperti Pertamina dan PLN sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi nasional. Dan yang terakhir, regulasi ekonomi syariah, berkembangnya peranata ekonomi berbasis nilai-nilai Islam seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, tantangannya apa? Peranata ekonomi di era modern ini. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, pengaruh ekonomi global dan liberalisasi pasar, perkembangan teknologi dan disruptif. Ya, di sini ada AI atau artificial intelligence. Kemudian masalah etika bisnis dan eksploitasi sumber daya, dan yang terakhir adalah ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis seperti beberapa tahun yang lalu pada saat kita dilanda pandemi COVID. Inti materi pada pertemuan 6 sesi kedua atau part kedua ini adalah kerangka sosial yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat secara sistematis. Jadi dalam hal ini adalah kerangka ekonomi itu tidak hanya mencakup lembaga formal seperti bank dan perusahaan saja, tapi juga sistem nilai, hukum, dan budaya yang membentuk cara kita bekerja, berdagang, dan mengkonsumsi. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi. Silakan teman-teman gali lebih di jurnal, dari buku referensi, dari media apapun perihal materi peranata ekonomi. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk komen di bawah. Kita bisa diskusi di channel ini, atau kalau teman-teman mau secara private, silakan menghubungi saya melalui WA group saja ya, karena apa yang ditanyakan oleh teman-teman bisa jadi sebagai ilmu pengetahuan bagi kawan-kawannya yang lain. Baik, terima kasih atas partisipasinya di video sesi kedua pada pertemuan ke-6 ini. Sampai jumpa di sesi ketiga pada materi peranata pendidikan. Jangan lupa support terus channel YouTube ini untuk lebih berkembang lagi. Caranya like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.